Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247829091 dari kelas 3C. Dalam video kali ini kita akan mempraktekkan serta membahas materi ke-10. Nah, ini lanjutan materi di minggu sebelumnya ya, mengenai napalm. Jadi, dalam video kali ini kita akan menjelaskan serta mendemonstrasikan ya dari 1 sampai 5 proses yang sudah disiapkan di sini. Yang dimana di sini juga kita akan menjelaskan pertanyaan praktikum nih ya yang ada di bawah beserta bonus pertanyaannya. Nah, syarat dalam video hands on di sini kita akan melakukan sedikit hal yang berbeda. Jadi di sini misalnya kan di praktikum di sini dia menggunakan atau mendemonstrasikannya menggunakan VLAN number 50 ya. VLAN number 50 dan loopback 50. Ya, mungkin di sini kita akan ganti sedikit-sedikit aja atau bagian numbernya aja yang diganti. Nah, mungkin kita langsung aja ke prosesnya. Jadi di tahap pertama di sini kita akan membuat initial backup yang dimana script ini akan menggunakan ya napalm ya tentu ya, yang dimana di sini juga akan menyimpan running config dari setiap device-nya. Nah, format nama file yang sudah kita backup ini itu formatnya ini ya, device strip pre.cfg atau ini apa namanya? Ya inilah formatnya cfg. Lalu nanti setiap file ini akan disimpan ke folder baru dengan nama yaitu backup, folder backup ya. Nah, nanti outputnya akan seperti ini yang diharapkan. Nah, sebelum kita masuk ke langkah 1, kita perlu mengkonfigurasi tambahan ya dari setiap switch-nya. Nah, jadi ini kita akan menggunakan topologi yang kemarin ya, yang udah kita praktikkan di minggu sebelumnya. Nah, di sini di setiap switch kita perlu menambahkan konfigurasi ya, yaitu VTP mode transparan di setiap switch-nya ini ya, untuk switch saja. Nah, karena ini saya sudah, jadi kita bisa langsung skip dan kita langsung masuk ke tahap pertama. Nah, di sini saya sudah buat script Python ya, yaitu dengan nama backup.py nano backup.py. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada di sini nih. Nah, ini GitHub saya. Nah, kurang lebih sama lah. Jadi di sini kita akan mengambil beberapa library yaitu OS, YAML, dan Napalm. Yang dimana library OS ini tentunya agar bisa ngebaca perangkat kita. Nanti kan kita akan membuat ini ya folder backup, dan juga di sini ada YAML. Nah, impor YAML ini untuk mengambil informasi autentikasi ketika mengakses perangkat otomasi jaringannya. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Clear AS nano namanya devices YAML ya. Nah, ini kurang lebih sama ya kayak di minggu sebelumnya. Jadi di sini ada informasi mengenai IP address-nya, username, password, enable password, dan drivernya. Nah, jadi kita akan menggunakan informasi dari file YAML-nya untuk kebaca ke program script ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, tentunya di sini untuk mengambil informasi dari running config ya, running config. Di sini kita menggunakan ini ya, fungsi getConfig yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya, yang dimana ini akan mengambil informasi
menginformasi output dari hasil perintah show running config ya. Nah, nanti dia akan ditulis. Nah, ini ya formatnya. Oke, mungkin kita langsung aja ke demonya. Kita bisa langsung Python 3 backup.py ya. Nah, di sini kita akan jalankan prosesnya untuk mengambil informasi-informasi dari setiap perangkatnya. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya. Jadi dia mengakses ke perangkat-perangkat ini menggunakan SSH yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Oke. Oke, bentar ya. 6. Oke. Jadi dia sudah ya ini. Oke, backup selesai. File tersimpan di folder backup ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ada tambahan folder baru yaitu namanya backup. Kita bisa lihat ls home backup. Oke, sama ya kurang lebih outputnya dengan yang ada di praktikum ini. Seperti itu. Nih, kalau kita lihat sebagian ya. Lihat sebagian dari filenya, isi filenya. Kita bisa menggunakan perintah cat ya. Lalu kita ambil misalnya switch 1 pre.cfg. Nah, kurang lebih, nah ini ya. Ini hanya sebagian saja ya, nggak semuanya ditampilin. Mana nih? Barnya mana nih? Oke, ya. Inilah kurang lebih. Nggak bisa dikatasin ya. Oke, sepertinya nggak bisa. Oke, kita lanjut aja. Nah, itu ya kurang lebih outputnya. Sekarang kita akan diminta untuk membuat ini ya, changset file. Jadi changset file yang pertama ini kita akan membuat VLAN 50 pada setiap switch ya. Yang dimana di sini ada namanya yaitu napalm lab. Yang dimana ini akan disimpan ke file yang namanya itu VLAN.cfg. Lalu di sini kita akan buat untuk di router ya dengan mengkonfigurasi interface loopback-nya. Yang dimana nanti akan disimpan ke loopback.cfg. Nah, di sini saya juga udah buat ya. Cat VLAN.cfg. Nah, di sini misalnya saya sudah buat namanya itu ini ya, VLAN 77 namanya lab. Lalu kita buat loopback.cfg. Nah, ini juga udah saya ubah menjadi interface loopback 77. Seperti itu. Jika sudah, kita akan melakukan commit config ya. Ini langkah ketiga. Nah, di sini kita akan membuat script commit config.py yang dimana di sini program ini akan menerapkan perubahan pada semua device. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi atau fitur load merge candidate yang dimana ini akan menggunakan argumen file name changed yang udah kita buat ya pada langkah sebelumnya. Jadi langkah 2 ini akan menjadi dasar sebuah pergantian konfigurasi lah atau perubahan konfigurasi yang akan terjadi di perangkat-perangkat jaringan nantinya. Lalu kita akan menjalankan sebuah fitur compare config yang dimana di sini dia ini akan menampilkan perbedaan sebelum dan sesudah dikonfigurasinya ya, hasil diff lah, different. Nah, jika diffnya sesuai atau perbedaannya sesuai yang kita inginkan, maka kita akan lakukan commit. Jika tidak, kita bisa ngediscard atau membatalkan commitnya. Nah, lalu jika kesimpan konfigurasinya yang baru ini, lalu dia akan menyimpannya ke
folder backup ya, masih ke folder backup, tapi di sini namanya post.jfg. Jadi ini yang sesudah di commit, yang di sini itu yang masih dasarnya, yang pre. Ini post. Oke. Di sini kurang lebih ya, namanya apa? Commit ya. Nano commit config.py. Nah, di sini saya juga udah simpan ya di sini di GitHub-nya. Nah, jadi di sini terdapat dua dua ini ya, Napalm dan juga Netmiko. Nah, kenapa kita menggunakan Netmiko? Karena pada praktik sebelumnya saya itu nggak bisa, bukan nggak bisa sih, lebih ke di bagian routernya saat melakukan apa apa sih ini namanya, load merge candidate, di bagian routernya tuh error terus. Jadi berdasarkan AI, dia itu menyarankan menggunakan Netmiko untuk di bagian routernya aja. Nah, untuk di switchnya dia menggunakan Napalm. Nah, karena Netmiko ini nggak mendukung fitur-fitur yang ada di Napalm seperti compare config, discard config, load replace candidate, ataupun fitur lainnya, dia akan mengambil library tambahannya, yaitu modul tambahan lah, yaitu dflip ya, dflip, yang dimana ini fungsinya itu sama aja dengan fitur si Napalmnya ya, untuk membandingkan konfigurasi sebelum dan sesudahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini dia akan mengambil changset yang udah kita buat tadi ya, dia akan membaca. Nah, kurang lebih seperti itu ya, seperti itu. Jadi di router kita menggunakan Netmiko, di switchnya kita masih menggunakan Napalm. Nah, untuk sementara saya belum tahu cara menanganinya, tapi sementara kita pakai Netmiko dulu. ls tadi apa namanya, Python 3 commit config.py. Oke, kita jalankan. Oke, mulai ya proses konfigurasi jaringannya. Oke, kita tunggu. Nah, ya, di sini kalau kita lihat nih, di perangkat pertama nih, dia akan memproses di switch 1. Lalu dia akan nge-save konfigurasinya nanti itu di folder backup dengan nama switch1_pre.jfg. Nah, perbedaannya untuk di switch 1 ini, dia akan menambahkan VLAN 77 dengan namanya itu name lab ya. Jadi kalau misalnya ada yang hilang itu biasanya minus ya, karena ini masih kosong ya. Awalnya kan belum ada tuh VLAN 77 di switch 1. Nah, karena kita akan melakukan konfigurasi tambahan, nah, di sini kita bisa lihat ada tanda plus yang mengindikasi bahwa nantinya akan ada perubahan setelah konfigurasi atau setelah commit ini dilaksanakan. Nah, makanya di sini ada pilihan mau di commit atau tidak. Apakah commitnya sesuai atau tidak, baru kita pilih ya, karena sesuai ya ini commitnya. Apa namanya perbedaannya? Kita pilih Y. Nah, kalau kalian bisa menolak atau mendiscard, pilih aja N gitu. Nah, ini ya. Commit berhasil, akan save ke backup switch1 post.jfg. Oh, ini, sorry. Jadi di save yang pertama ini dia akan membaca terlebih dahulu file yang udah ada di backup dengan nama pre ya. Di sini kan masih kosong melompong nih, harusnya belum ada konfigurasi tambahan. Nah, di sini terjadilah konfigurasi tambahan, baru dia ngebuat file baru dengan nama post.jfg yang tersimpan ke folder backup, seperti itulah.
Oke, ini kita y aja ya untuk seterusnya, karena ini udah pasti sesuai konfigurasinya yang kita inginkan. Oke, kita tunggu sampai perangkat terakhir yaitu router 1. Nah, ini baru di switch 4. Nah, ini ya. Di sini di router ini agak sedikit berbeda ya. Nah, seperti inilah di routernya. Yang dimana di sini di router kan kita menggunakan NetMiko. Nah, ya kurang lebih sama lah. Cuma ini agak beda dikit aja. Nggak apa-apa. Lalu kita akan melakukan commit ya, sesuai ya. Interface loopback 77, description at Bainapam ya, ini tadi saya lupa ganti ya. IP address ya, ini masih sama dengan praktikumnya. Kita Y. Oke. Nah, nanti di folder backup, nah dia akan menambah nih yang awalnya cuma file-file pre.cfg, sekarang juga sudah ada post.cfg-nya, yang dimana postnya ini sudah apa ya, sudah menampilkan informasi dari output running config yang sudah kita tambah atau kita beri tambahan konfigurasi VLAN 77 atau loopback 77 inilah, seperti itu. Oke, kita clear ya. Selanjutnya kita akan melakukan ini ya, simulasi full rollback. Dan mana rollback ini untuk apa ya? Kita kembali ke checkpoint sebelumnya. Jadi kalau kita udah maju nih, kita bisa balik mundur. Seperti itulah ke titik sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat script rollback config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Yang mana di sini kita akan menggunakan fitur load replace candidate dengan argumen file name dari file backup lama. Lalu jalankan compare config untuk melihat perbedaan antara kondisi sekarang dan backup lama. Lalu di sini kita ada ini ya, ada disclaimer ya di sini. Jangan memanggil commit config, yang dimana di sini rollback di sini hanya untuk mensimulasikannya saja. Jadi nggak kita terapin, nggak benar-benar terjadi gitu. Nah di sini kita balik dulu. Nano rollback config.py. Nah di sini juga kurang lebih sama ya. Jadi masih menggunakan campuran ya, Napam dan juga NetMiko untuk mengantisipasi atau menangani si routernya ini. Oke. Jadi ini ya impor ya, apa namanya, library dan modulnya kurang lebih sama lah pada script-script sebelumnya. Nah ini load atau bagian untuk apa ya, untuk menjadi dasar
backup lamanya, yang dimana nanti kan kita akan mengcompare tuh eh, file yang lama di folder backup dengan file yang baru. Ya kan? Sebentar. Mensimulasikan. Iya ya. Jadi kita akan membandingkan ibarat membandingkan file pre dan postnya gitulah. Kan file lama itu kan namanya pre ya. Ya kan sih? Ya pre. Kalau yang baru kita commit tadi itu namanya post. Nah, karena ini rollback-nya itu tidak benar-benar terjadi, jadi saya simpulkan itu hanya menampilkan perbandingan saja antara sebelum dan sesudahnya. Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung ke clear Python 3 back.py uh, ls rollback config.py. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini ya di switch pertama atau switch 1. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi perbedaannya ini ya, minus-minus ini. Jadi dia perbedaan itu ada di VLAN 77 dan ada ini ya, namelab-nya. Yang dimana di sini minus ya, bukan plus. Yang dimana kalau kita bandingin dengan file pre ya, file pre.cfg itu kan masih kosong. Yang berarti jika rollback ini benar-benar terjadi, maka dia akan menghapus VLAN 77 di switch 1 gitu. Kalau benar terjadi, karena ini tidak terjadi ya, kita kan dilarang commit, maka dia akan melakukan discard atau penolakan secara otomatis ya. Jadi nggak ada pilihan lagi karena syaratnya jangan, jadi kita buat aja otomatis. Nah, kurang lebih sama lah di switch yang udah kita commit sebelumnya. Jadi kalau dia benar-benar terjadi rollback, dia akan menghapus VLAN 77 dan nama VLAN-nya, yaitu lab ini. Sama juga nantinya yang ada di router ya, dia akan menghapus interface loopback-nya dan juga loopback-nya. Ya kan, interface loopback itu untuk menghapus ya IP-nya. Kalau kita menghapus loopback-nya, dia akan hilang juga loopback-nya gitu. Oke. Nah, ini ya, kurang lebih sama lah dengan di switch. Nanti kalau misalnya si router ini benar-benar menjalankan rollbacknya, dia akan menghapus interface loopback 77 dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke langkah 4B, yang dimana di sini kita akan mempraktikkan rollback dengan merge. Yang dimana di sini kita akan membuat file rollback vlan.cfg yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan. Atau eksplisit ini tertentu aja lah. Nah, misalnya kita akan menghapus VLAN 50. Nah, di sini sebenarnya saya juga udah buat cat
cat rollback VLAN ya, rollback VLAN.jfg. Nah ini ya, saya akan menghapus VLAN 77 nih. Nah di sini kita akan buat script merge rollback.py yang dimana akan menggunakan load merge candidate dengan argumen file name. Oke, dengan argumen file name rollback VLAN.jfg atau yang udah kita buat ini ya, no VLAN 77. Yang dimana di sini untuk switch 4 sampai switch 6. Lalu kita jalankan compare config untuk membandingkan konfigurasinya sesuai atau tidak. Lalu kita amati outputnya. Oke. Ini ya, kalau kalian pengen lihat nano merge rollback.py. Nah, kalau di GitHub ya ini kurang lebih sama ya. Merge ya. Nah, di sini kalian perhatiin library-nya tidak ada NetMiko karena kita hanya mengakses switch-nya saja. Jadi udah pasti menggunakan napalm itu udah pasti bisa lah. Nah, di sini target switch-nya itu ada di switch 4, switch 5, switch 6 ya, sesuai perintahnya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa langsung jalankan saja ls python 3 python 3. Nah, kita jalanin. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah sama ya, praktik rollback, cuma di sini kita benar-benar kita benar-benar melakukan rollbacknya, tapi di hanya beberapa perangkat saja. Hanya di beberapa perangkat saja. Oke, bentar, mana terminal? Nah, ini ya. Jadi di sini seperti pada tahap sebelumnya, jika kita akan melakukan rollback, dia akan ini ya, ada tanda minus yang dimana di sini kita akan menghapus VLAN 77-nya. Kita Y ya. Ini switch 1 ya. Oke. Bentar. Nah, di sini kita perlu beberapa modifikasi ya untuk targetnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini misalnya kita akan ganti switch 4, switch 5, switch 6 ya. Tadi kan 1 2 3. Oke. Oke, baru kita jalankan lagi. Nah, tadi target switch-nya salah ya. Nah, ini baru berhasil ya ke switch 4. Nah, ini ada pilihan kita Y aja ya, karena kita akan benar-benar melakukan simulasi rollback-nya. Oke, kita Y. Nah, nanti ya dia akan menghapus VLAN 77 di switch 4-nya. Oke, kita tunggu. Switch 5 juga kita hapus. Lah, bentar. Nano cuma 2 doang nih. Oh ya, switch 6. Sorry. Ini kita ini dulu. Nah, kita tunggalin, baru kita Python 3. Ketinggalan ternyata switch 6 ya. Oke, lanjut kita pilih Y karena kita ingin menghapus atau balik ke titik sebelumnya. Oke,
Udah ya, switch 456 udah kita rollback. Sekarang kita tinggal memverifikasi device-nya. Jadi kita akan memverifikasi semua perangkat menggunakan script verify devices.py, yang mana di sini kita akan menggunakan fitur getConfig dan getInterface untuk memastikan VLAN yang udah kita commit tadi itu ada di switch 1 sampai switch 3, lalu VLAN-nya itu hilang dari switch 4 dan switch 6 setelah rollback. Lalu router 1 itu masih memiliki loopback 1 yang aktif ya, atau loopback 77 lah, yang udah kita buat sebelumnya. ls, nah ini nano verify devices.py. Nah ini di sini saya sudah, nah ini ya, masih menggunakan napalm ya, karena di sini hanya menampilkan fitur get config dan get interface saja dari setiap perangkat ya, dari perangkat switch dan juga routernya. Nah di sini target VLAN yang, nah ini perlu kita ubah nantinya. Target VLAN-nya itu VLAN 77 ya, karena kita akan mendeteksi apakah VLAN 77 ini ada di suatu perangkat atau tidak, lalu sama target loopback-nya ini untuk di routernya nanti. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita langsung aja ke sini ya. Ini kita ganti dulu, jangan sampai lupa ya, kalau kita buat VLAN 77, lalu loopback-nya di sini juga 77 ya. Kita save, baru kita clear ls, baru kita jalankan Python 3. Nah baru kita verifikasi dari setiap perangkatnya. Nah untuk switch 1 di sini kita lihat ada ya, VLAN-nya ada pada switch 1. Oke, switch 2 juga ada, switch 3 ada, switch 4 di sini kita lihat apakah hilang. Oke, hilang ya. Switch 4 hilang, switch 5 hilang, switch 6 juga hilang. Nah, lalu di router 1 juga ada ya, loopback aktif, yaitu loopback 77. Seperti itu. Berarti tahap-tahap dari 1 sampai 5 di sini kita berjalan dengan baik ya, walaupun ada sedikit modifikasi mengenai NetMiko di beberapa script. Nah, lanjut kita akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Jadi di sini pertanyaan pertama, apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate? Di sini kalau kita lihat di materinya ya, load merge candidate dan load replace candidate. Di sini yang pertama dulu, merge candidate itu menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasinya saja, seperti yang kita lakuin tadi ya. Jadi kita melakukan sebagian konfigurasi dengan menghapus VLAN 77-nya aja, nggak secara keseluruhan gitu. Lalu kalau route replace candidate ini mengganti seluruh konfigurasi yang sudah ada di jaringan tersebut, yang sudah ada di perangkat jaringan tersebut gitu. Yang dimana ini kita berpatok ke file backup yang lama gitu. Nah kalau yang load merge ini kan kita benar-benar ada ketentuannya gitu untuk menghapus VLAN 77 doang. Nah kalau replace ini kita benar-benar balik ke titik sebelumnya gitu. Lanjut ke kedua ya, apa makna hasil compare config yang kosong. Nah compare config di sini kan dia kan buat menampilkan diff perubahan ya. Diff itu different ya, atau perbedaan dari sebelum commit dan sesudah commit gitu. Nah jika hasilnya kosong, kemungkinan di situ nggak terjadi apa-apa gitu, nggak terjadi perubahan yang ada, seperti itu.
Kalau ada kan biasanya dia menampilkan informasi apa perbedaannya gitu. Kayak kita tadi, kita melakukan commit untuk menambahkan sebuah VLAN, dia ada informasinya bahwa VLAN ada tanda plus minnya itulah. Kayak kita belajar GitHub seperti itu. Lalu kapan sebaiknya discard config digunakan? Discard config di sini kan kalau kita lihat di sini untuk menolak ya, untuk menolak atau membatalkan perubahan sementara. Yang dimana di sini jikalau saat kita uh, ngecek nih, ngecek perbedaannya sesuai atau tidak yang kita inginkan. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa melakukan penolakan terhadap perubahan yang terjadi gitu. Lalu kita jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini, simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit. Lalu yang kedua, rollback menggunakan file change set rollback VLAN CFG. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa full rollback di sini dia ini benar-benar balik ke apa ya? Balik ke tahap 1 ya. Konfigurasi yang ada di tahap 1, yang dimana di sini masih pre ya. Yang dimana di sini kita belum melakukan tahap commit untuk menambahkan VLAN dan juga loopback. Jadi dia benar-benar balik ke sini atau ke apa ya? Ke langkah awal lah atau ke konfigurasi awalnya. Sedangkan ya kita melakukannya tanpa commit ya, karena ini hanya mensimulasikan saja. Jadi ya dia tidak benar-benar terjadi adanya rollback gitu. Nah, kalau yang apa ini dengan merge di sini dia hanya melakukan perubahan tapi ada ketentuannya. Nah, di sini misalnya kita melakukan perubahan tapi di VLAN-nya saja dengan menghapus VLAN tertentu. Misalnya di sini kan menghapus VLAN 77 yang udah tadi kita lakuin. Nah, nanti di beberapa perangkat yang ada VLAN 77-nya itu bakalan dihapus. Nah, di sini juga kan syaratnya untuk beberapa switch doang. Berarti di beberapa switch itu VLAN-nya akan dihapus, sedangkan di switch lainnya itu masih ada. Seperti itu. Jadi kalau full rollback ini intinya itu dia akan balik ke kondisi awal, sedangkan yang menggunakan change set ini atau ya apa sini rollback VLAN change set. Nah, ini sama lah kayak yang merge ya. Merge juga kan menggunakan change set. Berarti itu dia hanya membalikan kondisi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Lalu selanjutnya secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang pendukung archive. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan rollback aman untuk di commit. Nah, di sini berdasarkan catatan saya. Nah, jadi file backup yang sudah ada di konfigurasi yang sebagai apa sih? File backup yang dimuat sebagai konfigurasi pengganti compare config akan menampilkan perbedaan sehingga kita itu bisa menilai uh, apakah sesuai dengan ekspektasi kita untuk di commit atau tidak gitu. Lalu selanjutnya jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Nah, di sini manfaatnya kita itu bisa memeriksa perubahan sebelum diterapkan. Jadi kita bisa mengurangi resiko salah konfigurasi gitu. Entah itu ada typo ataupun VLAN numbernya salah gitu, ataupun hal lainnya. Jadi kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kecil lah. Lalu yang ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini. Jadi
Jadi jika changset dijalankan ulang dan konfigurasi sudah sesuai, tidak ada perubahan baru. Compare config itu tetap kosong atau saat kita melakukan perbandingannya itu tetap kosong ya. Lalu apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Jika kalian tahu ya, kredensial kan informasi-informasi penting untuk kita mengakses suatu hal gitu. Contohnya di sini perangkat jaringan. Untuk kita mengakses perangkat jaringan, kita perlu adanya username, password, enable password, dan tentunya alamatnya dong, IP address-nya. Nah, di sini praktikum ini kan kita pisahin ya, pisahin apa ya? Apa sih informasi kredensial itu ke file devices YAML ya. Yang berarti jikalau kita taruh informasi kredensial itu ke dalam scriptnya, lalu scriptnya itu kita share ke orang lain, maka orang lain itu tahu lah informasi perangkat-perangkat kita, entah itu dari IP address, username, password. Jadi orang lain itu bisa mengakses uh, perangkat kita seperti itu. Makanya informasi kredensial seperti IP address, username, password itu dipisahkan dari scriptnya. Jadi jangan dimasukin ke scriptnya lah gitu. Lalu 9, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Nah, di sini supaya kita punya titik-titik kembali lah atau checkpoint. Checkpoint saat rollback jika terjadi ya commit gitu. Oke. Jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation mengenanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Jadi lanjut ke perangkat lain. Jadi dia akan lanjut ke perangkat lain, lalu dia akan mencatat error ya, memberi log dan melakukan percobaan lagi atau rollback khusus pada perangkat yang gagalnya. Atau dia akan menampilkan errornya saja, tapi dia tetap lanjut ke perangkat berikutnya. Jadi perangkat yang error itu akan dilewati lah. Seperti itu. Lalu di sini bonus pertanyaannya. Jadi soal 1 ya, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via Napalm. Lalu di sini div-nya terlihat benar nih. Jadi perbedaannya benar. Lalu interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief. Tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Lalu jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, interface VLAN-nya itu ada ya. Interface-nya ada. Berarti di VLAN-nya ini atau di apa namanya? Brief VLAN-nya ini nggak ada. Nah, ini sering terjadi saat kita melakukan penghapusan VLAN ya kalau nggak salah. Yang mana bisa saja administrator itu kurang lengkap untuk apa ya, membuat perintahnya. Jadi bentar. Jadi di sini ada dua penyebab ya. Jadi dua penyebab apa namanya? Jadi VLAN 500 itu belum dibuat di database VLAN ya, atau apa namanya, VLAN DAT ya kalau kalian tahu ya. VLAN DAT ini database mengenai VLAN yang ada di perangkat switch. Jadi dia itu benar-benar belum dibuat di database-nya. Lalu Napalm itu hanya membuat interface-nya saja, interface VLAN 500, tetapi tidak membuat VLAN-nya. Nah, ini bisa juga karena switch dalam VTP mode client atau commit VLAN gagal, atau kita itu belum mengkonfigurasi mode VTP-nya yang sudah dijelaskan dari awal lah ini ya, VTP mode. Nah, selanjutnya
eh, di soal 2 ya, menjalankan full rollback dengan load replace kandidat pada iOS virtual muncul error yaitu replace config exception napalm iOS replace. Ya inilah, muncul error inilah. Lalu jelaskan apa arti error ini. Jadi arti error ini itu napalm tidak bisa melakukan full replace configuration pada perangkat iOS. Nah, jika fitur arsipnya itu belum diaktifkan. Jadi napalm itu untuk Cisco iOS di sini hanya dapat melakukan load replace candidate jika iOS memiliki fitur arsip dan atau konfigurasi rollback-nya. Jadi seperti itu. Lalu mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change set? Karena full replace pada iOS virtual tidak bisa dilakukan ya, maka praktikum ini menggunakan pendekatan rollback manual berbasis merge. Nah, seperti itu. Jadi menghindari apa ya? Menghindari resiko yang ada gitu atau putusnya koneksi pada perangkat-perangkat jaringan di sini ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Oke, baik, mungkin itu saja mengenai praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.